Yuk belanja di Hisbah Store. Dengan belanja di Hisbah Store, berarti Anda telah membantu operasional dakwah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat. Nikmat sehat, kemudian nikmat iman dan nikmat thalabul ilmi. Yang mana nikmat thalabul ilmi ini adalah nikmat yang sangat agung, yang luar biasa. Dan Syekh As-Sa'di dalam mandumah wa'idnya yaitu mengatakan bahwa ilam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran. Ketahuilah wahai yang semoga Allah berikan hidayah kepada kalian semua, bahwa sesungguhnya afdhalul minan adalah, yaitu sebaik-baiknya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada hambanya adalah ilmu. Ilmu yang menjadikan kita tahu, yang membuang dari ilmu tersebut dengan ilmu tersebut yaitu syak dan juga keburukan-keburukan dari perbuatan kita ataupun amal yang enggak baik. Dan di sini dimaksudkan oleh Syekh bahwa dua diantaranya yaitu subhat dan syahwat. Maka dari itu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidaklah sesuatu yang menghancurkan seseorang kecuali dua perkara, yaitu syahwat dan subhat. Ini adalah perkara-perkara yang menghancurkan. Maka kita bisa menghilangkannya dengan ilmu yang bermanfaat. Maka Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Shinkiti menasihatkan kepada kita semua, kepada thalabul ilmi, bahwasanya seorang hamba, seorang thalabul ilmi yang bermanfaat ilmunya diantaranya adalah dia hirs alal amal, yaitu mengerjakan amal. Setelah kita mengetahui apa yang kita pelajari terkait dengan kabair, maka kita hindari. Dan kita semakin apa yang kita larang, berarti kita mengerjakan sesuatu yang mukhalifnya. Misalnya, kita pembahasan sekarang adalah terkait dengan orang yang enggan membayar zakat, dan itu adalah dosa. Maka kita semakin dengan ilmu ini, kita semakin giat dalam sedekah. Kalau kita belum bisa berzakat, maka kita membantu kaum muslimin yang lainnya yang dhaif, yang lemah, ataupun yang fakir, ataupun yang miskin, atau anak yatim. Dan ini adalah sebuah gord. Dan tidaklah seseorang yang tidak mau membayar zakat kecuali ia adalah pencinta dunia, pencinta harta, pencinta tahta. Ini semua terkait dengan dunia. Maka dari itu kita alhamdulillah di sini kita duduk bersimpuh untuk thalabul ilmi terkait dengan al-kabiru al-khamisah, yaitu dosa-dosa besar yang kelima, yaitu man'uz zakah, yang mana enggan membayar zakat.
Dan Syekh rahimahullah ta'ala setelah berhujah pada ayat wala yahsabanal ladzina yabkhuluna ila akhirih, kemudian Syekh berhujah dengan dalil walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang mereka mengumpul-ngumpulkan emas dan perak, kemudian mereka tidak melaksanakan atau menunaikan zakatnya, maka berilah kabar gembira. Fabashirhum. Fabashirhum ini adalah kabar gembira. Tapi di sini maksudnya bukan kabar gembira. Ini adalah pelecehan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Maka beritakanlah gembira kepada mereka dengan adanya azab yang sangat pedih. Hari di mana hari tersebut adalah perak dan emas nanti dipanaskan, kemudian ditimpakan kepada jibah, yaitu dahi, kepada dahi, kemudian kepada perut mereka dan kepada punggung-punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini adalah harta yang kalian simpan-simpan, kemudian menjadi azab bagi mereka. Dan di sini Syekh mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan yaitu dahi, kemudian juga perut dan juga dada, perut, dada termasuk, dan kemudian adalah punggung, 3 anggota badan ini. Kenapa? Karena orang-orang yang enggan membayar zakat itu adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Ketika ada saudaranya dari kaum muslimin yang fakir atau yang miskin atau yang meminta-minta kepadanya, kemudian ia berpaling dengan muka dahinya mengkerut, seakan-akan kayak melebar. Kemudian setelah itu mereka berpaling, dari perutnya berpaling menjadi punggungnya. Maka 3 anggota tubuh ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diazab, kata al-muallif rahimahullah taala. Wa qala al-muallifu rahimahullah taala, dan muallif mengatakan dengan berdalil dengan hadis yang terdapat pada kitab At-Targhib, dan tidaklah seseorang yang memiliki emas dan juga perak kemudian dia tidak mengerjakan atau tidak menunaikan zakatnya, yaitu haqqiha, la yuaddi minha haqqaha. Jadi ini bukan hak seorang yang mempunyai harta, tapi ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah haknya fakir miskin. Haknya 8 asnaf. Nah, ini orang-orang yang mempunyai emas dan perak yang sudah melampaui nisab, mencapai nisab, kemudian juga haul, yang artinya wajib karena ada sabab, as-sabab ma yalzam min wujudihi al-wujud wa yalzam min adamihi al-adam. Sabab adalah apa-apa yang ketika sebab ini ada, maka adanya hukum, wajib hukumnya. Maka ketika tidak ada, maka tidak adanya hukum. Seperti contohnya di sini adalah zakat. Sababnya adalah haul dan nisab. Ada nisab dan ada haul. Ada 2 ini. Nah, ketika ada nisab, ada haul,
maka zakat ini adalah wajib, baik itu adalah orang yang sehat ataupun orang yang majnun, yaitu orang yang gila, orang yang hilang akal, ataupun orang-orang yang sogir, yang belum balik. Misalnya anak yatim, bapaknya meninggal dunia, kemudian meninggalkan harta warisan, dia umurnya masih 6 tahun, kemudian sampailah dia umur 7 tahun, hartanya mencapai haul, dan hartanya nisabnya tentu sudah mencapai, maka wajib bagi anak kecil ini untuk menunaikan zakat. Ini anak kecil. Karena ini hukum terkait dengan sabab, yaitu adanya haul dan nisab. Nah, jadi ini ada haknya Allah Subhanahu wa taala untuk dibagikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Ini adalah agama Islam yang mulia. Agama Islam yang mengajarkan kita bagaimana kita peduli, yang sangat berlawanan dengan orang-orang kapitalis yang mereka hanya berpikir uang, uang, dan uang, seterusnya uang. Maka mereka bagaimana modal sekecil-kecilnya, bahkan kalau bisa tanpa ada modal, untuk untung sebesar-besarnya, maka diciptakanlah itu ribawi. Mereka mengambil riba-riba. Uang yang dipakai adalah uang-uang para nasabah. Ini adalah modal-modal dari rakyat. Kemudian untuk keuntungan mereka sebesar-besarnya. Dan orang-orang yang riba ini sebaliknya dengan orang-orang yang bersedekah. Orang-orang yang riba ini, dia tidak akan pernah menolong orang. Bagaimana dia peduli dengan orang? Bagaimana dia ada empati rasa kepada orang? Sebaliknya, Islam mengajarkan untuk empati, mengajarkan untuk menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Ini adalah konsep Islam. Konsep Islam adalah konsep yang saling tolong menolong, saling yang konsep empati, konsep yang peduli terhadap kaum muslimin yang lainnya ataupun kepada selain kaum muslimin. Inilah Islam. Bahkan kita disuruh empati kepada orang yang bukan Islam, orang kafir. Nah, ini adalah haknya Allah. Haknya Allah kepada yang akan disalurkan kepada orang-orang yang mustahik, yaitu orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hak dari Allah ini. Dan orang-orang yang tidak melaksanakan ini, kemudian di hari kiamat, ini belum di neraka. Ini baru di hari kiamat. Hari kiamat ini panjang. Setelah kita kematian, di alam barzah ini juga termasuk hari, artinya adalah akhirat. Akhirat ini panjang. Setelah ditiup sangkakala, inilah terjadi hari kiamat. Setelah itu kebangkitan. Ini masih panjang, bukan belum masuk pada neraka. Ini sebelum masuk neraka, kemudian apa? Emas dan perak dibentangkan seluas-luasnya. Kemudian dipanaskan dan dipanggang orang tersebut dengan emas dan perak yang dipanaskan tersebut. Dan ini terus, dan juga dahinya juga dipanaskan, dipanggang, di open. Kalau kita melihat bagaimana ayam panggang atau kambing guling atau ayam yang di open di dalam sampai gosong-gosong, itulah ibaratnya orang-orang yang tidak membayar zakat. Falayadzubillah. Kemudian setiap emas dan perak ini dingin, keadaannya dingin, maka dikembalikan kembali, yaitu dipanaskan kembali sampai terus, yaitu dimana sampai nanti dia ke kiamat, sampai ke neraka, dimana satu hari itu adalah khamsina alfasana, yaitu 50.000 tahun. Satu tahun sebanding dengan 50.000 tahun. La haula wala quwata illa billah. Ini mengerikan sekali. Kaum muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka dari itu
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menasihatkan kita untuk beramal soleh dengan gigih. Karena kita hidup hanya sa'ah saja, sesaat saja. Kalau kata Rasulullah, ka'abiris sabil, sebagaimana orang yang berpetualang. Dia berjalan, kemudian di padang pasir atau di mana saja yang panas, kemudian dia berteduh di pohon tersebut. Dan kemudian ia akan tinggalkan pohon tersebut. Tidak mungkin lama-lama di pohon itu, karena tujuannya bukan pohon itu. Dan ini satu hari 50.000 tahun. Kita hidup di dunia, kalau diibaratkan hanya sesaat sekali. Maka sangat merugi jika kita di dunia lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalai akan kewajiban-kewajiban Allah. Kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah terus menjadikan orang ini tersiksa seperti ini terus. Sampai-sampai dia akan melihat jalannya nanti ke depan, apakah dia di surga atau di neraka. Ya pasti di neraka dahulu. Atau barangkali Allah ampuni kalau dia ahli tauhid. Bisa saja Allah ampuni jika Allah berkehendak. Atau barangkali Allah memberikan syafaat karena ahli tauhid. Dan tetapi di sini jika masuk neraka maka lebih pedih lagi. Nanti insyaallah akan disebutkan oleh Syekh dan bagaimana sifat-sifat neraka tersebut. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, bagaimana dengan orang yang memiliki onta yang tidak membayar zakat? Begitu juga dengan orang pemilik onta yang tidak membayar zakat. Maka kelak nanti onta akan dibangkitkan. Tidak akan ada berkurang onta milik dia. Kemudian ontanya akan menginjak-injak dia dan menggigit dia. Terus dia injak-injak sampai kemudian onta itu puas, ganti dengan onta yang kedua. Onta kedua menginjak-injak lagi sampai dia puas, kemudian onta yang ketiga. Terus sampai ribuan dan berputar terus. Tidak ada habis-habisnya. Dan bagaimana dengan orang yang punya kambing dan yang punya sapi yang tidak membayar zakat? Kelak sapi pun akan seperti itu. Kemudian sapi dibangkitkan dan juga kambing dibangkitkan, lengkap dengan tanduk-tanduknya. Ditanduk-tanduk kemudian juga diinjak-injak oleh sapi dan oleh kambing ini. Terus kalau dia punya onta, punya sapi, punya kambing, habislah. Terus berputar, terus diinjak-injak, ditanduk-tanduk, terus nggak selesai-selesai. 50.000 tahun. La haula wala quwata illa billah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang syaki ini. Kaum muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka kemudian ini adalah sebuah pelajaran yang mana kita mengetahui keburukan bukan untuk kita kerjakan, tetapi untuk kita hindari. Sama seperti ketika kita mengetahui bahwa api itu panas, bukan berarti untuk kita coba apakah api ini panas kemudian kita pegang api itu atau kita malah bakar tangan kita. Tidak ada. Ketika kita mengetahui bahwa ini adalah sebuah kewajiban dan meninggalkannya adalah dosa dan ancamannya adalah besar, maka mafhumnya ketika kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan zakat atau dalam bersedekah, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Kaum muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, sebagaimana yang telah disampaikan oleh al-muallif rahimahullah taala dengan dalil
wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli wa khairun lahum bal huwa syarrun lahum. Jangan kalian anggap, jangan kalian kira bahwasannya orang-orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu bakhil dengan hartanya, itu adalah orang baik. Masya Allah, mobilnya Masya Allah bagus banget. Ya Allah, mobilnya BMW terbaru, jenis terbaru. Ya Allah, kursinya aja Masya Allah, kapan ya naik di situ? Ya Allah, rumahnya mewah banget. Bahkan kalau bisa main bola itu di situ, anak-anak bisa main bola. Mungkin kita terperana. Dan kita pun seperti itu. Kadang-kadang ketika kita menganggap ada orang kaya, Masya Allah, Allah berikan kebaikan kepadanya. Ada orang miskin, ya Allah, Allah hinakan kepadanya. Seperti itu. Maka kata Allah, kalla. Enggak, bukan. Itu adalah ibtila. Ujian. Harta ini adalah ujian. Miskin juga ujian. Ketika kita punya harta, apakah dengan harta ini kita ibadah? Apakah kita rajin menolong orang-orang yang susah? Apakah dengan harta ini kita membangun misalnya pesantren untuk anak yatim, duafa, fakir miskin, yang mana pesantren sangat mahal sekali. Karena memang biaya operasional sangat mahal sekali. Makan saja untuk santri-santri apabila 100, berapa untuk santri-santri itu? Memang kita harus kaya. Harus kaya, tetapi bukan untuk kita kekayaan itu zatnya, bukan. Tetapi tujuannya adalah kita memang untuk mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Ini adalah tujuan. Apabila seperti itu, maka la hasada illa fisnain. Maka kita boleh hasad, iri, ghibthah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ghibthah, atau kata Al-Imam An-Nawawi juga ghibthah. Kaum muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Inilah orang-orang yang tidak membayar zakat. Dan Syekh berhujjah dengan hadis 3 orang atau 3 golongan yang masuk neraka, yaitu adalah pemimpin yang otoriter zalim. Pemimpin otoriter zalim. Sebaliknya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada waktu itu adalah naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Matahari sangat dekat. Sampai-sampai ada seseorang yang keringatnya itu membanjiri, menenggelamkan orang itu, dan muazzin dipanjangkan lehernya agar tidak tenggelam. Dan ini ada orang yang diselamatkan, yaitu adalah pemimpin adil, al-imam adil, pemimpin yang adil. Dan ini adalah kebanyakan pemimpin-pemimpin kita punya. Pemimpin kaum muslimin seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terkenal adilnya. Bahkan berapa sahabat yang memiliki anaknya di mana misalnya seperti Amr bin As memiliki anak Muhammad. Dia memukul orang Qibti. Kemudian orang Qibti ini takut. Karena apa? Karena anaknya gubernur di Mesir. Qibti ini adalah non-Islam, orang kafir yang berada naungan dalam Islam. Kemudian orang Qibti ini melapor, datang dari Mesir ke Madinah. Sengaja safar, bertujuan untuk mengadukan kepada Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Umar melakukan kisos. Umar melakukan gantian, yaitu ketika dipukul juga anaknya gubernur. Masya Allah, adil sekali. Maka terperanjat ketika ada seorang utusan dari Bizantium, yang mana raja-raja, lihat, raja-raja sangat takut di kala Umar. Gimana Allah tidak menolong mereka? Orang yang tidak cinta dunia, ini adalah lawannya. Orang pecinta dunia, Allah hinakan kaum muslimin.
kaum muslimin dihinakan. Idza tabayya'tum bil ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum ma rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa sahahahu Syekh Al-Albani. Ini adalah orang-orang pecinta dunia yang menghalalkan ribawi, menghalalkan riba. Kemudian apa ujungnya? Allah hinakan kaum muslimin. Kaum muslimin dihinakan gara-gara cinta terhadap dunia berlebihan. Bukan mencari dunia untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu perjuangan Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kekayaan saja semata. Untuk berpamer-pamer ria. Ini mobil saya, ini rumah saya. Dan tidak membayar zakat. Ini adalah orang-orang yang seperti ini. Ketika kaum muslimin sudah aglabnya, kebanyakannya seperti ini, Allah hinakan kaum muslimin. La haula wala quwata illa billah. Dan ini terjadi. Dan Allah tidak mengangkat kehinaan itu sampai-sampai jika kalian tidak kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan hubud dunia wa karahiyatul maut. In yansurukumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kalian, siapa yang akan menolong? Siapa yang akan mengalahkan kalian? Siapa yang dapat mengalahkan kaum muslimin? Maka Allah pantaslah membantu kaum muslimin pada zaman Umar bin Khattab menaklukkan Persia, Romawi dalam satu waktu. Kaum muslimin yang tidak dianggap pada waktu awal-awal, tidak dianggap, tidak diperhitungkan oleh bangsa Romawi, raja-raja Romawi dan raja-raja Persia, raja Persia. Persia ini pusatnya di Iran, tapi dia banyak, ada di Irak, terus juga di Khurasan segala macam. Ini banyak. Kemudian juga Romawi. Romawi juga banyak di Syam, yaitu di Syria, di Hims, di Palestina, di Mesir, sampai di ujungnya di Bizantium. Ini utusan dari Bizantium, yang dimana kaum muslimin sudah menaklukkan Romawi yang di Persia, di Syria, di Syam, termasuk Mesir juga sudah. Mesir sudah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab yang adil terhadap mereka, dan mereka orang-orang kafir pun senang di bawah kepemimpinan Islam. Datang mencari istananya Umar bin Khattab. Mana istananya? Gak dapat istananya. Gak ada istananya. Bayangkan raja-raja yang mana mereka tinggal dengan kenikmatan yang luar biasa karena cintanya dunia, bahkan mahkotanya itu emas semua dan penuh dengan permata, bajunya luar biasa indah mewahnya. Mungkin itu bisa sepadan dengan mobil Ferrari. Dari atas sampai bawah mungkin lebih daripada Ferrari atau Lamborghini. Tapi ini utusan dari Bizantium, Romawi. Mencari-cari istananya Umar bin Khattab, tidak ada. Gak ada istananya. Terus bertanya, di mana Umar? Nggak taunya Umar bin Khattab sedang tidur. Sedang tidur. Maka syair ini terkenal sekali. Hakamta fa'adalta. Fanimta fa'aminta. Kamu telah berhukum, yaitu kamu menghukumi rakyat-rakyatmu dengan sangat adil. Maka kamu tidur bebas, aman, tidak ada penjagaan, tidak ada pas pampres. Coba kalau presiden lewat gak ada pas pampres, atau presiden naik angkot, apa yang terjadi di zaman sekarang? Di mana zaman kita yang Masya Allah kaum muslimin pun mulai terjangkit dengan penyakit-penyakit rusaknya lisan yang sudah sumpah serapah bagaikan makanan sehari-hari. La ilaha illallah. Padahal laisal mu'min billa'an. Tidaklah seorang mukmin itu pelaknat. Al-muslim man salima al-muslimuna bilisanihi wa yadihi.
Seorang muslim adalah orang yang selamat. Orang muslim lainnya itu selamat dengan lisannya dan pekerjaannya, yaitu dengan tangannya. Sekarang kita lihat bagaimana, Masya Allah, kata-kata mohon maaf seperti presiden kita, semoga Allah ampuni dan juga semoga lebih baik lagi. Kita doakan semoga sayang terhadap umat Islam dan membela umat Islam. Jokowi mohon maaf dikatakan Jokodok, pengikutnya dikatakan Kodok. Kemudian grup sebelahnya juga disebut dengan orang-orang Islam juga, atau bukan orang Islam menyebut dengan kampret. Faliyadzubillah. Kita jangan ikut-ikutan. Kita tidak ikut-ikutan. Biarkan. Ini pemimpin di Indonesia. Jikalau di Facebook aja sudah seperti itu, bagaimana apabila naik angkot di sini? Mungkin sudah ada yang melempari telur, atau lempari telur busuk, atau lemparin apa. Faliyadzubillah. Tapi Umar bin Khattab, Masya Allah, tidur tanpa ada yang ganggu. Ia pun ditikam, itu bukan karena kepemimpinannya yang tidak adil, tapi karena hasadnya, karena kedengkiannya terhadap umat Islam. Itu adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah yang memang masih beragama Majusi, pura-pura masuk Islam, sebenarnya ingin menikam Umar bin Khattab yang sangat tawadhu. Abu Bakar As-Siddiq ketika meninggal tidak meninggalkan hartanya. Umar bin Khattab juga dalam keadaan sama, bahkan dalam keadaan pacaklik. Beliau radhiyallahu anhum ajma'in tidak mau makan makanan yang enak, makanan yang sama ya rakyatnya yang mereka makan. Diriwayatkan bagaimana Umar bin Khattab sampai wajahnya itu berubah karena makannya yaitu minyak samin dengan roti saja, tidak ada daging-daging lagi. Ini adalah salah satu sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka tujuannya bukan dunia, tetapi dunia adalah wasilah. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah memiliki hukum sama dengan maksud, tujuan. Jika tujuan kita mencari harta tetapi untuk memuliakan agama Allah, maka itu wajib. Wajib. Ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib. Apa-apa yang wajib ini tidak terlaksana, maka apa-apa yang kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan itu tersebut, maka itu tersebut adalah wajib. Ketika kita ingin membantu kaum muslimin yang fakir, yang miskin, menyekolahkan orang-orang fakir miskin, menyekolahkan orang anak-anak yatim, maka mencari uang untuk hal tersebut adalah wajib. Bahkan itu adalah terpuji, sangat terpuji, dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana waqaful yatim kahatain. Saya bersama orang yang mengkafil anak yatim itu di surga seperti ini. Intinya kaum muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, bahwasannya inti dari permasalahan ini adalah ketika kaum muslimin sudah lari dari membayar zakat, sudah cinta terhadap dunia, bahkan dia bermuamalah dengan riba, yang mana riba ini adalah lawan dari empati. Riba ini lawan dari kepedulian terhadap umat Islam atau orang-orang fakir atau orang miskin, baik itu muslim ataupun tidak muslim atau kafir. Tidak ada empati. Maka pada saat itu pula, pada detik itu pula, kaum muslimin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam akan dijaga, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin kaum muslimin tetap dijaga. Lihatlah bagaimana bangsa-bangsa Syria, kemudian juga negara Syria, kemudian negara Afghanistan sebelum itu, negara Irak setelah Afghanistan dan sebelum Syria, dihancurkan, diluluhlantakkan. Kita hanya bisa diam saja. Dan ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud yang disahihkan Syekh Al-Albani, yang mana yushiku an tada'a alaikum al-umam, atau yushiku an tada'a al-umam alaikum
kama tada'a al-akilatu ila qas'atiha. Kelak kaum muslimin akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain sebagaimana makanan diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. Dan intinya adalah Allah sudah mencabut rasa takut yang dimana Bizantium dulu takut terhadap kepemimpinan umat Islam, takut terhadap Umar bin Khattab, takut dengan kaum muslimin. Bahkan kata Rasulullah SAW di dalam hadis Sahihain, nusir, bahkan ini adalah muttafaq alaih, nusir tu, jadi Allah memberikan saya 5 perkara, di mana ini 5 perkara ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum saya, yaitu nusir tu birru'bi masiratu syahrin, yaitu saya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mereka orang-orang kafir itu sudah rasa takut dahulu sebelum berperang sejauh 1 bulan perjalanan. Sangat lama sekali. Jadi 1 bulan perjalanan dalam perang, mereka sudah ketakutan dahulu terhadap umat muslimin. Adapun orang-orang yang cinta dunia, Allah sudah angkat rasa takut orang-orang kafir. Kemudian lemparkan di dada-dada kaum muslimin hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan takut mati. Ini adalah sebab kehinaan. Maka kita kaum muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, letakkan dunia itu, bahkan itu di tangan kiri kita saja. Dan jangan jadikan harta kita di hati kita. Jangan menjadikan dunia ini merusak akhirat kita, di mana kita hanya hidup hanya berapa puluh tahun saja. Sementara pengorbanan ini akan kita rasakan untuk sebelum di neraka atau di akhirat saja, surga atau neraka itu sudah puluhan ribu tahun. Faliyadu billah. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang yaitu yang tidak mau membayar zakat, kelak nanti di akhirat mereka meminta-minta untuk dikembalikan kepada Allah, minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Maka dikatakan kepada Ibnu Abbas, ittaqillah ya Ibnu Abbas, mereka itu orang-orang kafir. Kata Ibnu Abbas, baik, saya akan bacakan ayat, yaitu wa anfikum mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yaitu infakkanlah wahai kaum muslimin apa-apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa rizki, sebelum datang kelak nanti di hari di mana maut menjemput kita dan mereka mengatakan, seandainya Allah takhir, undur sesaat saja, maka saya akan bersedekah, maka saya akan menjadi orang-orang yang dermawan. Wa akum minas sholihin, dan kala itu saya adalah orang-orang yang soleh. Ini adalah penyesalan kaum muslimin. Berarti adalah orang-orang yang membayar zakat ini khitabnya kepada kaum muslimin. Dan ada di antara kaum muslimin yang mereka kelak ketika dicabut nyawanya, mereka meminta kembali untuk di dunia. Karena apa? Karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak membayar zakat atau karena bakhilnya minta ampun. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan zakat atau orang-orang yang bakhil, karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang-orang yang suka memberi, mudah memberi. Wattaqa itu adalah bukti sebuah dari ketakwaan. Wattaqa wa saddaqa bil husna, ini juga adalah bukti bahwa dia membenarkan akhirat. Apa imbas dari itu? Efek dari itu, Allah akan memudahkan jalan kepada surga.
Jadi ketika kita banyak sedekah, Allah akan mudahkan kita untuk sholat malam. Dan Allah akan jaga sholat malamnya itu dengan ikhlas. Allah juga akan jaga kita untuk membaca Al-Quran dalam setiap hari, pasti membaca Al-Quran. Maka dari itu Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubuna," jika hati kita bersih, "lamma syabi'at min kalamillah," maka kita tidak akan pernah puas dengan membaca Al-Quran. Maka sangat merugi bagi kaum muslimin yang hari-harinya tidak membaca Al-Quran, yang tidak mengenal huruf Al-Quran. Satu hari lewat begitu saja tanpa membaca Al-Quran di luar sholat. Jangan-jangan ini adalah sebab dari wa amman bakhila wastagna, yaitu karena kebakhilan. Maka Allah menjadikan sulit kita membaca Al-Quran, malas membaca Al-Quran, dan bahkan kita tidak mau mempelajari membaca Al-Quran. Bahkan kita masih untuk belajar Al-Quran pun malu. Padahal kita sudah tua, tapi tidak mau membaca Al-Quran karena malu tidak bisa membaca Al-Quran. Jika kita banyak sedekah, Allah akan mudahkan. Allah akan jadikan kita walaupun sudah tua tidak ada kata terlambat. Belum bisa baca Al-Quran, tetapi kita ada usaha setidaknya belajar membaca Al-Quran. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajmain, karena waktu sudah habis, insyaallah kita akan lanjutkan bagaimana Syekh mensifati dengan sangat mengerikannya neraka jahanam atau neraka kelak ketika orang-orang yang tidak membayar zakat setelah diazab sebelum di neraka, kemudian nanti diazab kembali di neraka. Semoga ini bermanfaat. Mungkin jika ada pertanyaan kita tanyakan nanti setelah azan, atau kalau tidak ada kita tutup saja. Adakah pertanyaan? Jemaah kaum muslimin azanallahu wa iyyakum ajmain. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kehilafan. Mungkin ada kata-kata yang menyakiti tanpa sadar. Demi Allah saya tidak ada maksud sedikit pun menyinggung ataupun menyakiti. Tetapi jika ada kata-kata yang menyakiti saya, Riyad Al-Faqir memohon maaf atas sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.